Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini walaupun cuaca kurang bersahabat, tetapi tidak menyurutkan semangat untuk tetap hadir di majelis ilmu. Dan pembahasan di siang hari ini, karena sebentar lagi kita akan masuk di hari-hari terbaik dunia, 10 awal bulan Dzulhijjah. Banyak amalan-amalan yang sangat istimewa yang harus dilakukan seorang muslim. Salah satunya adalah berkurban. Maka pembahasan di siang hari ini kita akan fokus kepada fikihnya, fikih kurban, karena pembahasannya juga banyak. Tentu setiap poinnya tidak akan diberikan penjelasan lebar, singkat-singkat saja tapi mengena kepada maksudnya. Langsung saja, pertama yang kita akan bahas adalah definisi kurban itu sendiri. Ulama mengatakan bahwa definisi kurban adalah ma yudbahu min bahimatil an'am ayyama idil adha taqarruban lillahi azza wa jalla. Jadi kurban itu adalah hewan yang disembelih dari binatang-binatang ternak di hari-hari Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu definisi kurban. Kalimat ma yudbahu min bahimatil an'am, apa yang disembelih dari binatang ternak. Maksud binatang ternak di sini hanya ada pada 3 binatang. Pertama kambing, dan kambing itu ada 2 jenis. Pertama kambing kacang, dalam bahasa Arabnya disebut maiz. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan domba, bahasa Arabnya disebut adhan. Kemudian yang kedua sapi atau yang sejenisnya seperti kerbau. Dan yang terakhir unta. Jadi 5 binatang ini yang boleh dikurbankan. Pertama domba, yang kedua kambing kacang, yang ketiga sapi, yang keempat kerbau, dan yang terakhir unta. Kapan disembelihnya? Ayyama idil adha, di hari-hari Idul Adha. Kalimat ayyam ini jamak daripada hari-hari. Artinya penyembelihan kurban itu bukan di 1 hari, tapi ada di 4 hari. Dimulai tanggal 10, dan itu yang paling utama. Kemudian tanggal 11 yang disebut dengan Yaumul Qar, karena tanggal 11 jemaah haji sudah menetap di Mina. Kemudian tanggal 12 dan 13 disebut hari tasyrik. Itulah yang disebut dengan ayyam Idul Adha. Kemudian taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurban itu dilakukan karena Allah, bukan karena pamer, bukan karena riya dan yang semacamnya. Masalah yang kedua tentang sebab penamaan daripada kurban. Dalam bahasa Arabnya kan al-udhiyatu, dalam bahasa kitanya kurban.
Sebab penamaan al-udhiyah itu diambil dari kata-kata duha. Maksudnya menunjukkan waktu duha. Karena pensyariatan penyembelihan itu dimulai dari permulaan waktu duha, setelah melaksanakan salat Idul Adha. Makanya perbedaan salat Idul Adha dengan Idul Fitri itu, kalau Idul Adha disegerakan, tapi Idul Fitri boleh dimajukan. Karena setelah Idul Fitri tidak ada acara kecuali silaturahim saja. Tapi setelah Idul Adha ada penyembelihan, makanya disegerakan. Ini sebab penamaannya. Kemudian yang ketiga, adapun dalil pensyariatannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang kita semua hafal, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan Allah juga mengatakan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, penyembelihanku artinya kurbanku, hidupku dan matiku, semuanya kuserahkan kepada Rabb, pemelihara alam semesta. Ini dari Quran. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini faraaituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadhabahahuma biyadihi, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing. Amlah itu warna, di mana kambing itu didominasi warna putih dan ada warna hitam di sekitar kaki dan kepala. Disebut amlah. Itu warna yang paling disukai Nabi, campuran antara warna putih dan hitam, tetapi putih mendominasi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di leher kambing tersebut, kemudian beliau membaca basmalah dan bertakbir, kemudian menyembelih keduanya dengan tangannya. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dan menyembelih sendiri, dan Rasul tidak pernah meninggalkan kurban sejak disyariatkan kurban sampai wafatnya. Dan disyariatkan kurban itu pada tahun kedua Hijriah, sampai 11 Hijriah Rasul wafat, Rasul tidak pernah meninggalkan kurban. Adapun hukumnya, jumhurul ulama atau mayoritas para ulama mengatakan bahwa kurban itu sunnah muakkadah. Di sini perbedaan sunnah dengan sunnah muakkadah. Kalau sunnah kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Kalau sunnah itu disandingkan dengan kalimat muakkadah, berarti sunnah itu hampir mirip dengan wajib, karena tidak pernah ditinggalkan Nabi. Sejak disyariatkan sampai wafat, Rasul tidak pernah meninggalkan kurban. La jumhur ulama mengatakan dia sunnah muakkadah. Kenapa tidak wajib? Pertama dalilnya, Nabi SAW mengatakan, idza dakhaltal ashra wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila engkau masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ada keinginan untuk berkurban, maka jangan disentuh bulu-bulu dan rambut-rambut di badan kalian. Pendalilannya adalah kalimat arada, dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban. Ini menunjukkan tidak wajib kurban itu, tetapi sunnah muakkadah, karena tidak ada penekanan. Yang kedua, sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma pernah tidak berkurban, padahal dia sanggup. Abu Bakar gimana tidak sanggup, dia orang kaya. Umar juga orang kaya,
Tidak mungkin keduanya tidak sanggup berkurban. Tapi keduanya tidak berkurban satu saat ingin menunjukkan bahwa hukum kurban itu tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah saja. Dan banyak dalilnya. Tetapi sebagian ulama yang lain seperti Abu Hanifah, Imam Auza'i, bahkan yang paling kontemporer seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin atau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Maksudnya wajib bagi yang mampu. Kalau dia mampu berkurban kok tidak berkurban, menurut pendapat kedua berdosa dia karena meninggalkan wajib. Alasannya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memiliki keleluasan harta kemudian dia tidak berkurban, kata Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana, jangan pernah dekat tempat sembahyang kami. Diusir dari tempat sembahyang, diusir dari tempat sholat bagi orang yang berkorban dan tidak mau berkorban. Pengusiran ini menunjukkan wajib. Kalau sunnah saja tidak mungkin sekeras ini. Nabi SAW sampai mengatakan mengusir orang-orang yang sholat id dan dia sanggup berkorban tapi tidak mau berkorban, menunjukkan bahwa hukum kurban itu adalah wajib. Kemudian masalah selanjutnya adalah disyariatkan kurban itu likulli ahli baitin, mencakup seluruh ahli bait. Apakah kemudian kalau satu rumah itu jumlahnya lima-limanya harus berkurban? Tidak seperti itu maksudnya. Cukup satu saja yang berkurban dan diniatkan satu keluarga, itu sudah cukup. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi mereka kebiasaan di zaman Rasul, apabila berkurban maka mereka berkurban satu orang kemudian diniatkan kepada satu keluarga. Ingat, satu keluarga itu maksudnya yang hidup satu rumah. Kalaupun satu keluarga, kalau dia sudah beda rumah karena sudah menikah, akhirnya pindah rumah gitu ya, ataupun belum menikah, dia sudah bekerja tapi tidak hidup satu rumah karena sudah punya rumah sendiri, maka itu tidak mencakup itu. Jadi maksudnya di sini yang hidup satu rumah yang dinafkahi oleh orang yang berkurban, maka itu bisa diniatkan kepada satu rumah dengan satu ekor kambing. Dan ingat, bersyirikat dalam pahala itu dibolehkan dalam Islam. Bersyirikat dalam pahala ya, bukan bersyirikat dalam kurban. Karena bersyirikat dalam kurban itu hanya boleh di dua binatang ternak. Pertama sapi ataupun unta dengan berserikat 7 orang. Tapi kalau kambing tidak bisa berserikat. Kambing itu hanya satu ekor untuk satu orang, tetapi disyirikatkan pahalanya, diniatkan untuk satu keluarga. Ini masalah yang berikutnya. Kemudian masalah yang lain tentang hikmahnya. Kenapa kemudian kurban itu disyariatkan? Pertama, hikmahnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah kurban ini ibadah yang sangat mulia. Ketika para dukun, paranormal dan yang semacamnya mereka mensyaratkan kurban untuk setan dan jin-jin mereka dalam rangka kesyirikan, maka ketika kita berkurban kepada Allah berarti kita sedang mentauhidkan Allah dan menyelisih mereka yang berkurban kepada jin dan setan. Artinya di sini kurban itu ibadah mulia karena menyelisih orang-orang musyrik dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua alasannya atau hikmahnya, kurban ini tarbiyatu alal ubudiyati. Dia bentuk tarbiyah dalam rangka penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang-orang yang mereka bakhil dengan harta mereka, padahal kurban itu persembahan kita kepada Allah. Kalau seseorang memberikan hadiah kepada pejabat, kepada orang-orang yang dicintainya di dunia, terkadang bisa saja dia mentraktir makan jutaan mungkin jumlahnya uang yang dikeluarkan. Kenapa diberikan hadiah kepada Allah tidak? Kita ini hamba, budak bagi Allah. Maka sebenarnya ketika kita ini berkurban, itu kita sedang beribadah kepada Allah, menjadikan kita budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, i'lanut tauhid. I'lan
tauhid, bahwa kurban itu sedang mengiklankan pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat menyembelih kita membaca basmalah, bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minni walaka. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat, it'amul fuqara wal muhtajina bis sadaqati alaihim, memberikan makan para fuqara, orang-orang yang susah, orang-orang miskin, ya, dan orang-orang yang berhajat dengan sedekah. Dan ini bentuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian amalan yang paling dicintai? Sahabat mengatakan tidak tahu. Maka Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, kebahagiaan yang kau tanamkan kepada hati seorang muslim. Betapa banyak orang-orang fakir yang boleh jadi 1 tahun dia tidak pernah makan daging, atau mungkin sayang untuk membeli daging, tapi ketika Idul Adha mereka mendapatkan secara percuma memakan daging itu, karena diberi oleh orang-orang yang berkurban, dan itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang orang-orang miskin sudah antri pakai kupon, berharap daging, pulang pula bawa usus sama kotoran. Ada yang seperti itu, atau bawa tulang, dagingnya dah habis, tulang saja. Jadi mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah. Berikan yang terbaik kepada mereka, karena Idul Adha itu adalah kebahagiaan bagi mereka juga. Ya, cuman banyak juga orang-orang fakir ini nakal kan itu ya. Kadang-kadang satu keluarga dapat kupon semuanya, nanti dapat 1 kresek, pulang ganti baju, minta lagi 10 ganti baju, 10 kresek dia dapat, ya. Kemudian juga yang kelima, at-tausi'atu ala nafsi wal iyal, bisa membahagiakan keluarga. Dengan kurban itu bisa makan bersama sanak saudara, famili, kerabat, atau boleh jadi mengundang orang-orang walaupun mereka kaya dalam bentuk hadiah. Kan kurban itu bukan hanya diberikan kepada fuqara wal masakin dalam bentuk sedekah saja, kita juga bisa berikan kepada mereka yang di luar dari agama kita. Namanya orang kafir, dia kafir dhimmi, dia tetangga kita orang kafir, kita bisa memberi mereka dalam bentuk hadiah. Atau mungkin kawan kita yang kaya tapi tidak sempat berkurban, maka kita beri sebagai hadiah. Kemudian juga yang keenam, ini yang paling penting, karena kurban itu adalah bentuk syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sudah menundukkan binatang kepada kita. Sehingga dengan tunduknya binatang kepada manusia, kita bisa makan daging ayam, makan daging kambing, makan daging kerbau, daging sapi, dan daging-daging yang lainnya yang dihalalkan. Sebab kalau seandainya semua binatang mereka melawan, berperang dengan manusia, nggak ada orang yang mau satu bumi dengan binatang. Kalau semua ayam menyerang manusia, jangan satu ayam, satu angsa yang sudah ngejar-ngejar ibu-ibu aja 100 orang bisa lari tuh. Satu angsa ya, ngejar orang itu sudah, jangankan angsa, ada orang yang takut dengan kecoa. Coba bayangkan, satu kecoa saja terbang, udah kelimpungan orang itu. Kadang-kadang ambil sapu, bukan kecoa yang dipukul, listrik yang dipukul tuh, saking takutnya. Lah itu kalau satu binatang kecil nyerang, atau semut mereka bersatu gitu ya menyerang manusia, mana orang, mungkin kita pindah planet lain tuh. Tetapi Allah tundukkan mereka kepada manusia, sehingga dengan tunduknya ayam kita bisa sembelih, kita bisa makan dagingnya. Tundukan kambing kita bisa sembelih, kita bisa makan dagingnya. Ini kan nikmat yang besar. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan sebesar ini? Maka bentuk syukurnya adalah dengan berkurban. Makanya Allah mengatakan, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Begitulah kami tundukkan binatang itu untuk kalian. Satu Allah minta, agar kalian bersyukur. Inilah diantara hikmah berkurban. Kemudian masalah yang lain adalah at-taqsimu, pembagian hewan kurban. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan pembagian hewan kurban itu adalah dengan cara at-tathlis, maksudnya sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiga disedekahkan. Beliau mengatakan, ya'kul wa huwa thuluth wa yut'im man arada thuluth wa yatasaddaq alal masakin bithuluthi.
Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dimakan oleh yang berkurban 3 bagian, kemudian diberi kepada orang-orang yang hendak memakan kurban dalam bentuk hadiah sepertiganya, dan disedekahkan kepada fuqara wal masakin sepertiga lainnya. Ini pendapat Abdullah ibn Abbas. Jadi pembagian kurban adalah sepertiga bagi korbaner, sepertiga dihadiahkan, terserah bagi korbaner kepada siapa dihadiahkan, dan disedekahkan sepertiganya. Ini harus dipaham oleh para panitia kurban. Kalau menurut pendapat Abdullah ibn Abbas, kalau sudah kambing disembelih, sudah dikeresekin, maka yang diutamakan berikan kepada orang yang berkurban sepertiganya. Nanti sepertiganya yang kedua tanya orang yang berkorban, ini mau dihadiahkan ke siapa? Kemudian sepertiganya barulah terserah panitia mau disedekahkan kepada orang miskin mana. Ya. Ini kadang-kadang orang yang berkorban gak dapat apa-apa, panitianya yang banyak. Nah, kadang-kadang kan kresek ke yang berkorban belum ada, kresek di panitia sudah numpuk tuh. Nah, ini panitia curang. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa pembagian kurban itu separuh-separuh, separuh bagi yang berkurban dan separuh untuk disedekahkan. Ini pendapat ulama yang lainnya. Tetapi pembagian ini bukan wajib. Pembagian ini hanya pembagian sunnah saja. Boleh dibagi seperti itu, sepertiga, 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 atau separuh-separuh gitu ya. Atau kalau memang orang yang berkorban gak mau daging, ya tidak masalah, bagikan semuanya. Tapi masalahnya memakan daging kurban itu hukumnya sunnah bagi yang berkorban. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm sampai mengatakan wajib, berdasarkan perintah Allah, kulu wa kulu minha, makan dari hewan kurban itu. Sementara kalimat makanlah itu bentuk perintah, dan dalam usul fikih perintah itu memiliki makna wajib, sehingga pendalilannya makan daging kurban bagi yang kurban itu wajib. Begitu kata pendapat Imam Ibnu Hazm. Tapi mayoritas para ulama mengatakan tidak, karena perintah ini dalam bab muamalah, sehingga tidak sampai kepada bab wajib, tapi hanya sunnah saja. Tapi tidak ada yang mengatakan mubah. Ya, minimalnya kalau kita berkorban, makanlah dagingnya. Makanlah dagingnya. Gak bisa Ustaz, saya makan daging kambing ini kolesterol naik. Ya kuahnya saja. Kan gitu. Oh gak bisa, kuahnya juga ada campuran daging. Hirup aja asap satenya. Yang penting ada lah yang masuk gitu ya. Jangan pula tusuknya Bu ya. Jadi ini pembagiannya. Ini at-taqsim. Kemudian masalah berikutnya, ihdaul kafir minha. Boleh menghadiahkan kepada orang kafir dalam bentuk hadiah, selama kafir itu tidak harbi, tidak memerangi Islam. Kemudian juga yang selanjutnya, idza ta'ayyanatil udhiyatu ba'da syira'iha. Ketika kita membeli hewan kurban, maka kita harus pastikan dengan menyebut kepada pembelinya, Pak, saya beli kambing untuk kurban. Jangan asal beli saja, beli kambing. Itu masih belum jelas untuk apa kambing itu. Jadi harus diucapkan tuh, Pak, saya beli sapi untuk kurban. Jadi harus ditakyin seperti itu. Masalahnya kalau seandainya sudah takyin seperti itu, tiba-tiba kemudian kambingnya hilang atau sapinya lari, seperti yang terjadi di Tiban Kampung itu, ya lepas sapinya masuk hutan sampai sekarang nggak ketemu. Sayembara tuh ambil sapinya itu di hutan tuh. Ya. Kalau seandainya kata ulama, kalau kita sudah merawat dengan baik, sudah mengikat, masukkan ke kandang, kunci gembok, tiba-tiba malamnya hujan, angin deras merobohkan kandang kambing, kemudian kabur semuanya, maka tidak perlu diganti. Maka niat kurbannya sudah berpahala kurban. Tapi kalau karena kelalaian dia asal narok saja kambing itu, tidak dipagar, tidak diapa, talinya pun asal ikat, tahu-tahu kabur, ganti dia karena kelalaian. Ya, karena kelalaian seperti itu. Sama dengan pembahasan hewan kurban yang cacat umpamanya. Ketika membeli tak pincang kakinya, bagus gitu ya. Tapi karena kelalaian dia, ketika nurunkan kambing dari mobil umpamanya, seperti ngelempar batu, akhirnya pincang, ganti kambingnya. Karena sengaja dia
Tahu kambing kau jatuhkan gitu pincang. Tapi kalau bukan karena kelalaian, kita naik motor, kambing diikat di bawah, tiba-tiba ditabrak dari belakang tuh, kenalah kakinya, terus pincang, maka bisa dikorbankan. Karena bukan kelalaian tuh. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah syira'ul udhiyati dainan. Boleh nggak kita ini berkurban karena tidak punya hutang, akhirnya tidak punya uang, akhirnya berhutang. Karena dia terbiasa kurban. Kebetulan tahun ini tidak ada uang, akhirnya berhutang untuk berkurban. Ulama mengatakan boleh kita ini berhutang kurban kalau ada 3 syarat. Pertama, ada niat bayar. Jangan ngutang tak ada niat bayar, kurang ajar namanya. Yang kedua, dia yakin bisa bayar. Bukan hanya niat mau bayar saja. Kalau niat mau bayar, semua pun mau bayar kan itu. Tapi ada keyakinan dia sanggup bayar. Kemudian yang ketiga, dia berhutang itu dalam perkara-perkara syar'i untuk berkurban, bukan untuk makan keluarga. Kalau makan keluarga tahu tempe pun bisa dimakan kan itu. Jadi perkara syar'i ini 3 syarat. Ya. Tapi masalahnya, kalau seandainya saya punya uang, anggaplah 5 juta. Satu sisi saya juga punya utang 5 juta sama si Anu. Sisi lain 5 juta cukup beli kambing tipe A umpamanya. Mana yang lebih dahulukan? Ulama mengatakan bayar hutang dulu, jangan kurban. Bayar hutang dulu, jangan kurban. Ya. Kemudian masalah selanjutnya, al-udhiyatu anil ghairi. Berkurban untuk orang lain. Ulama mengatakan boleh berkurban untuk orang lain, tapi dengan izinnya. Umpamanya kita ingin berkorban untuk orang tua. Orang tua masih hidup. Maka tidak boleh langsung beli kambing kemudian kita antar ke masjid, ini korban orang tua saya. Padahal orang tuanya masih hidup dan belum minta izin. Minta izin dulu orang tuanya, siapa tahu orang tuanya mau berkorban sendiri atau saudaranya. Ya. Maka tidak mengapa sebenarnya kita ini, umpamanya kita punya kambing 5. Saya serahkanlah ke tetangga 1, nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi harus minta izin dulu. Ya, izin itulah yang penting karena kurban itu kan dia ibadah yang sifatnya dzatiyah. Artinya satu kambing satu orang. Tidak bisa berserikat secara zat kecuali dengan izinnya. Nah, ini diantara masalah yang berikutnya. Masalah berikutnya tentang mustahabbatul udhiyah. Apa yang disunnahkan dari binatang kurban itu? Yang pertama, afdaluha asmanuha. Yang paling afdal adalah yang paling gemuk. Mendingan 1 kambing gemuk dibandingkan 2 kambing kurus. Walaupun kalau 2 kambing kurus itu kalau ditimbang lebih berat, tapi kita akan melihat bukan hanya sekedar beratnya saja, keindahan kurban itu juga perlu, kan ini bentuk hadiah kita kepada Allah. Ya. Wa aghlaha thamanan, dan yang paling mahal harganya, karena biasanya yang mahal itu yang bagus, yang murah itu yang jelek biasanya. Cuman kita maunya murah tapi bagus, itu masalahnya. Ya. Biasa nawar di pasar kan, nawar kambing kayak nawar kangkung jadinya. 5 juta, 1 juta aja Pak katanya. Itu keterlaluan ya. Ya. Kemudian wa an fasuha inda ahliha. Dan kalau bisa itu binatang yang paling berharga bagi penjualnya. Kalau kita tunjuk yang itu, oh jangan yang ini. Justru itu kalau kita beli itu yang paling utama karena biasanya itu yang paling bagus, yang dihargai oleh pemiliknya. Ya. Kemudian juga wa anfasuha inda ahliha wa alaihi an yatafakhas al-udhiyah. Jadi yang sunnah intinya bahwa binatang kurban itu harus indah, harus besar, harus gemuk, harus yang banyak dagingnya. Kemudian juga tentang masalah berikutnya, umur daripada binatang kurban. Umur daripada binatang kurban berbeda-beda antara unta, sapi dan kambing. Kalau unta minimal 5 tahun ke atas, nggak boleh 5 tahun ke bawah. Kalau sapi minimal 2 tahun ke atas, nggak boleh 2 tahun ke bawah. Kalau kambing ini ada 2 macam masalahnya. Ada kambing kacang, ada kambing domba. Kalau kambing kacang minimal 1 tahun ke atas, tidak boleh 1 tahun ke bawah. Kalau domba minimal 6 bulan ke atas, tidak boleh 6 bulan ke bawah. Kalau unta 5 tahun ke bawah tidak sah kurbannya.
Kalau sapi 2 tahun ke bawah tidak sah kurbannya. Kalau kambing kacang 1 tahun ke bawah tidak sah kurbannya. Ataupun domba di bawah 6 bulan tidak sah kurbannya. Minimalnya pas di angka 6 bulan atau pas di angka setahun atau 2 tahun atau 5 tahun atau di atas itu, maka itu yang boleh dikorbankan. Ini soal usia, ya. Kemudian tentang bersyirikatnya, mana yang lebih utama, 1 ekor kambing ataukah bersyirikat dengan sapi? Memang terjadi khilaf para ulama, tapi yang jelas kita mengambil pendapat yang kuat wallahu alam. Kita tidak perlu bentangkan perselisihan antara ulama. Yang paling utama adalah orang yang bisa berkurban 1 unta untuk 1 orang. Kalau bisa, masalahnya di Batam tak ada unta, burung unta pun tak ada, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, 1 sapi 1 orang atau 1 kerbau 1 orang. Kemudian yang ketiga, 1 kambing 1 orang. Kalau tidak bisa bersyirikat, 1 sapi atau 1 unta 7 orang. Ini susunan yang paling afdolnya di situ. Kalau bisa unta sendirian, beli unta. Kalau bisa sapi, nggak bisa unta kemahalan, sapi sendirian. Nggak bisa sapi kemahalan, kambing sendirian. Nggak bisa berserikat unta atau berserikat sapi ataupun berserikat unta. Wallahu alam. Kemudian ini hidup, itunya yang mati kayaknya. Tes. Baterainya full. Ini full baterainya. Dua-duanya pun mati. Iya. Gangguan teknis. Kemudian tentang bai'u jildil udhiyah, menjual kulit binatang kurban. Tidak boleh bagi yang berkurban untuk menjual kulit kurban. Kenapa demikian? Karena kurban itu sudah dihadiahkan secara keseluruhan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diperjualbelikan kepada manusia, berarti tidak murni hadiahnya. Kecuali kalau seandainya yang menjualnya adalah mustahiknya. Jadi kulitnya diberikan kepada orang miskin, terserah dia. Kalau sudah di tangan orang miskin, mau dijual, mau dimakan, mau dibuang, terserah dia. Tapi khusus yang berkorban tidak boleh menjualnya. Termasuk juga tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagalnya. Maksudnya upah dari bagian daging kurbannya. Pamannya ada orang yang menawarkan, sini saya sembelih sapimu tapi kepalanya untuk saya, jangan dikasih. Sini saya sembelih sapimu tapi kulitnya untuk saya, jangan dikasih. Sini saya sembelih kambingmu tapi keempat kaki dan kepala tanduknya untuk saya, jangan dikasih. Karena tidak boleh bertransaksi kepada hewan yang sudah dihadiahkan kepada Allah. Kalaupun mau memberi, maka berilah dari upah yang lainnya. Upamanya, sembelih sapi saya ongkosi kamu 300. Berarti tidak menyentuh hewan kurbannya. Dia diupah dengan cara yang lain, ya. Atau sembelih sapi saya nikah dengan anak saya. Terlalu ini ya upahnya. Intinya di luar daripada hewan kurban. Kemudian juga i'ta'ul udhiyati li jam'iyatil khairiyah. Boleh enggak seseorang itu memberikan kurban kepada jam'iyah khairiyah, kepada muassasah yayasan, kepada masjid yang mereka membuka gitu ya, membuka layanan kurban dan siap untuk mendistribusikan kepada orang yang berhak. Maka boleh kata ulama. Tidak harus kita kurban sendirian, kita serahkan ke mereka, urusan mereka. Seperti mamanya saudara-saudara kita yang di Singapura. Di sana kan tidak leluasa untuk berkurban itu. Mereka kurban, bahkan harus di tempat jagalnya. Bukan kayak di Batam, di trotoar aja bisa di Batam. No. Di sana mana bisa kan itu. Sehingga mereka hanya bisa menyerahkan ke Batam atau ke Tanjung Pinang atau ke tempat-tempat lain, diserahkan ke muassasah tertentu, maka dibolehkan selama kita tahu keamanahan muassasah tersebut. Ya. Kemudian juga ma yuqalu inda dzabhil udhiyah. Apa yang harus dikatakan ketika kita menyembelih kurban? Karena begini,
seafdol-afdolnya orang yang berkorban adalah yang menyembelih dengan tangannya. Itu yang dilakukan Nabi. Kecuali kalau dia tidak punya keberanian atau tidak piawai dalam menyembelih. Kadang tidak semua orang itu punya keberanian menyembelih. Karena ada orang-orang tertentu itu melihat darah saja lemas. Ya kan? Kambing belum disembelih, dianya yang tumbang. Kan gitu, ada orang-orang tertentu seperti itu. Sehingga memang perlu keberanian, apalagi okelah kalau kambing itu kecil, kadang-kadang sapi. Karena saya pernah menyaksikan sendiri, ya, ada orang yang beli sapi karena mungkin tidak tahu caranya, setelah disembelih sapinya berdiri. Itu lama, ada 2-3 jam baru tumbang, itu pun karena kehabisan darah, itu kan nyiksa namanya. Anehnya, ketika sapi itu berdiri harusnya ditumbangkan lagi, disembelih lagi. Tapi namanya orang kampung, ada istilah mereka tidak boleh pisau itu 2 kali goresan kecuali masih nempel di leher. Kalau sudah keluar dari leher tidak boleh sembelih lagi katanya. Ini kan menyiksa karena kejahilan tuh. Padahal sebenarnya lebih menyiksa seperti itu, harusnya kan disembelih lagi supaya dia mati. Makanya penting latihan menyembelih itu. Ya, umpamanya ambil gebok pisang itu, potong gebok pisang dulu. Pokoknya dia latihan dulu, baru setelah itu atau melihat tutorial apalah di YouTube nyembelih kan ada tuh. Ya. Jadi yang paling afdol itu yang menyembelih dengan tangannya. Kalau tidak sanggup bisa diwakilkan kepada orang lain. Seperti Nabi SAW menyembelih dengan tangannya 70 unta, kemudian yang 30 diserahkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya, Rasul pernah berkurban itu 100 ekor unta. Dan belum ada sejarahnya orang kaya berkurban sampai 100 ekor unta. 100 ekor kambing aja saya belum dengar. Ya. Sehebat-hebatnya presiden aja nggak sampai 100. Ya kan? Nah, ini Nabi SAW kan luar biasa, pernah berkurban seperti itu. Lah, adapun bacaan saat menyembelih, maka berdasarkan hadis Nabi SAW, maka bacaan yang dibaca adalah pertama tasmiyah, membaca basmalah, itu sudah jelas. Kemudian bertakbir, karena memang kita disunahkan bertakbir di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kita persembahkan kurban ini kepada Allah dengan mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini kurban dariku dan kuniatkan bagi seluruh keluargaku. Kalau menyembelih sendiri, tapi kalau mewakilkan penyembelihan, jangan ini kurbanku, ini kan kurban orang. Nah, jadi sebutkan siapa yang berkurban, bilang saja Allahumma hadza an siapa, kan itu ya. Oh, an Pak Edi gitu. Wa an ahli baitihi, dan untuk keluarga Pak Edi. Nah, contohnya seperti itu. Kalau dia jadi wakil penyembelihan. Tapi kalau dia yang menyembelih, ya ini korban untuk saya dan untuk keluarga saya. Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Kemudian bagaimana kalau seandainya terkumpul antara kurban dengan akikah? Saya belum akikah, atau anak saya belum akikah. Kemudian berkaitan dengan Idul Adha pula, ulama mengatakan tidak bisa digabungkan antara kurban dengan akikah, kecuali kalau memang kita mampu membeli kambing banyak. Umpamanya ini saya beli kambing 3, yang satu untuk berkurban, yang 2-nya untuk akikah anak laki-laki saya. Atau beli kambing 2, yang satu untuk berkurban, yang satunya untuk akikah anak perempuan saya. Itu tidak ada masalah kalau memang dipisahkan. Yang jadi masalah adalah satu kambing 2 niat, itu yang jadi masalah. Ya, satu kambing tapi di satu sisi niat kurban, di sisi lain niat akikah. Tetapi ulama membolehkan dalam satu kondisi, satu kambing untuk akikah dan udhiyah ketika kelahirannya bertepatan 7 harinya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Umpamanya anak kita lahir tanggal 3, otomatis hari ke-7-nya kan tanggal 10 tuh. Ya. Lah tanggal 10 itu hari ke-7, berarti dikeluarkan akikah. Di satu sisi itu pula hari Idul Adha. Maka dalam kondisi seperti ini wallahu alam dibolehkan satu kambing untuk akikah dan udhiyah. Tapi kalau tidak bertepatan seperti ini, maka tidak boleh, karena beda maksudnya. Akikah untuk penyembelihan anak, sementara kurban itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau harus memilih nih. Ini kita masuk tanggal 10 harus memilih, maka pilihlah kurban
akhirkan akikah. Kalau harus memilih ya. Karena bagaimanapun berkurban pada waktunya lebih baik dibandingkan ibadah sedekah yang semisal kurban di waktu orang berkurban. Pamannya ini kita punya uang 3 juta, dapatnya di 10 akhir Ramadan, di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka sebaiknya berkurban dibandingkan disedekahkan ke yang lainnya. Karena memang itu waktu-waktu kesempatan kurban. Kalau tidak, kapan lagi berkurban? Nunggu tahun depan lagi. Tapi kalau sedekah masjid, sedekah anak yatim kan setelah kurban pun bisa. Dan itu kan waktunya menjulang 1 tahun, kapan bulan, kapan hari pun bisa. Ya, ini yang selanjutnya. Kemudian masalah selanjutnya adalah di antara masalah kurban, berkurban untuk orang yang meninggal. Berkurban untuk orang yang meninggal. Berkurban untuk orang yang meninggal ini ada banyak jenisnya. Pertama, sebelum meninggal dia berwasiat. Nah, kalau saya meninggal tahun ini kurbankan. Maka melaksanakan wasiat kurban tidak ada masalah. Karena sebelum meninggal dia berwasiat. Yang kedua, atau bernazar. Maka kalau bernazar sebelum meninggal, maka kita boleh melaksanakan nazarnya. Kemudian yang ketiga, dia tidak wasiat, dia tidak nazar, tapi saya ingin berkurban untuk ibu saya yang meninggal, untuk bapak saya yang sudah meninggal, untuk suami saya, untuk istri saya, untuk anak saya yang sudah meninggal. Maka ini ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, mensyarikatkan pahala kurban. Jadi mensyarikatkan orang mati dengan orang hidup, itu boleh. Contoh saya berkurban 1 kambing. Kemudian saya katakan, ya Allah, ini kurbanku dan kurban keluargaku, baik yang hidup ataupun yang meninggal. Boleh. Itu namanya mensyarikatkan orang mati ke orang hidup. Ya. Tapi kalau tidak disyarikatkan, memang dia beli kambing, ketika disembelih, ya Allah, ini kurban ibu saya yang sudah meninggal. Padahal ibunya tidak berwasiat, ibunya tidak bernazar dan tidak bersyarikat. Memang dihususkan, ini jadi khilaf ulama. Ada yang membolehkan dalam bentuk sedekah dan ada yang melarang. Karena tidak ada contohnya yang seperti ini. Nabi SAW hidup, Khadijah sudah meninggal. Rasul tidak pernah berkurban untuk Khadijah secara khusus, gitu maksudnya ya. Kemudian anak-anak Rasul pun meninggal sebelum Rasul meninggal, kecuali Fatimah. Tidak ada riwayat Rasul mengkhususkan kurban untuk orang mati. Tapi bagi yang membolehkan walaupun tidak bersyarikatkan, karena kurban ini bagian daripada sedekah isinya, dan sedekah kepada orang mati boleh. Ya, tetapi intinya selamatnya kalau memang mau melibatkan kurban untuk orang mati, maka serikatkan saja orang mati dengan orang hidup. Itu selamatnya supaya keluar dari perselisihan ulama. Ini kurban saya untuk istri saya, untuk anak saya yang masih hidup, plus ibu dan bapak saya untuk yang sudah meninggal. Itu boleh diserikatkan seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian di antara masalah selanjutnya adalah bai'ul udhiyati, menjual daging kurban atau menghibahkannya. Tidak boleh menjual daging kurban dan menghibahkannya bagi orang yang berkurban. Tapi kalau bagi orang yang mustahik dengan hewan kurban, pamannya saya dapat bagian, antum kurban, saya dapat bagian, terserah, saya mau jual kemana saja. Tapi bagi orang yang berkurban dilarang menjual. Tanduk-tanduknya pun tidak boleh dijual. Ini diantara hukum jual beli. Kemudian mayuzyu minal adhahi, apa yang boleh dari hewan kurban itu untuk dikurbankan. Kita tahu bahwa ada 4 cacat yang tidak boleh seseorang itu untuk mengurbankan hewan kurban. Kalau nekat tidak sah hewan kurbannya. 4 cacat berdasarkan hadis Nabi SAW. La tajuzu al-adhahi fi arba'ati al-uyub. Tidak boleh seseorang itu berkurban kalau dalam hewan kurban itu ada 4 cacat. 1, ya, al-awra al-bayyin awaruha, wal maradu al-bayyin maraduha, ya. Kemudian wal arja al-bayyin daluha. Kemudian yang terakhir lupa saya. Intinya bahwa yang pertama tidak boleh buta sebelah.
Ustaz kan yang dilarang buta sebelah, kambing saya buta dua-duanya, berarti boleh. Yang buta sebelah aja tak boleh, apalagi buta dua-duanya. Gimana ceritanya? Ya. Kemudian yang kedua, sakitnya jelas. Mungkin kambingnya banyak pikiran murung aja, nggak mau makan gitu ya. Sakit dia, nggak mau makan, sariawan atau apa ya, stres mungkin. Kemudian yang ketiga, pincang dengan pincang yang jelas. Bukan karena kegemukan, memang pincang. Kan kambing itu tidak bisa jalan karena dua. Pertama karena gemuk, orang gemuk kan susah jalan tuh. Atau karena pincang, yang dilarang itu pincang. Dan pincangnya jelas. Atau yang keempat, dia terlampau sepuh, sudah tua, sudah nenek-nenek, kakek-kakek. Sehingga sum-sumnya sudah hilang, sudah nggak bersum-sum lagi. Nah, al-ajfa namanya ya. Jadi ini 4 cacat tak boleh. Makanya saya sarankan kalau beli kambing, perhatikan 4 perkara ini. Beli kambing, pandang kedua matanya, ya, tengok dua matanya. Mata kita mandang kedua mata kambing. Takutnya buta, Bu. Ya, perhatikan kedua bola matanya. Ini yang pertama kalau beli kambing nih. Ya, jangan terlalu lama jatuh cinta pula nanti. Pandang saja, takut dia buta sebelah atau buta dua-duanya. Yang kedua, suruh jalan kambingnya, suruh jalan, dorong-dorong. Ya. Kalau lincah jalannya, beli, berarti tak pincang tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, kasih makan. Kasih makan, mau makan nggak? Kalau makannya kenceng berarti sehat. Ya. Kemudian lihat, tanya berapa usianya. Kalau usia seabad jangan dibeli. Ya. Artinya cari kambing yang muda, yang tidak terlalu tua, ya tidak terlalu kecil. Intinya di atas usia setahun lah. Kalau seandainya 2 tahun idealnya, biasanya kambing bagus itu 2 tahun idealnya, itu yang gemuk-gemuk tuh ya. Ini di antara 4 cacat tak boleh. Kalau yang cacatnya lebih tinggi daripada ini, makin tak boleh. Pamannya kambingnya dimakan serigala, habis 2 kaki tapi masih hidup ya. Nah, makin tak boleh. Yang pincang aja nggak boleh, hilang pula kakinya ya. Jadi tapi kalau di bawah itu maka sah tapi makruh. Contoh umpamanya telinganya sobek, ya, itu dibolehkan telinga sobek, atau ekornya putus. Nah, itu kan di bawah itu tuh. Maka yang seperti itu sah tetapi makruh. Intinya kalau cacatnya di atas 4 cacat ini haram. Kalau cacatnya di bawah ini sah tapi makruh. Nah, gitu intinya. Ya. Kemudian di antara syarat-syaratnya, syarat-syarat orang yang berkurban. Pertama, an yakuna sahibuha qadiran ala thamaniha. Dia sanggup untuk membeli. Yang kedua, an takuna min bahimatil an'am. Dia harus mencari hewan kurban itu dari binatang ternak yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, an takuna khaliyatan minal uyub. Harus tidak boleh ada cacat yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang keempat, antakuna fil waqtil muhaddada syar'an. Waktu penyembelihannya ditentukan. Jangan karena ingin makan daging sebelum subuh dan sembelih. Ya, itu bukan kurban namanya. Itu ya kambing biasa karena ingin makan daging, tapi disembelih setelah salat Id, baru itu dikatakan kurban. Maka siapa yang menyembelih sebelum waktunya, ganti itu hewan kurbannya. Ya. Kemudian juga di antara masalah kurban berikutnya, zaman dzabhul udhiyah. Sampai kapan penyembelihan kurban? Tadi saya katakan bahwa penyembelihan kurban itu ada 4 hari. Dimulai daripada tanggal 10 yang disebut dengan Yaumun Nahar. Ingat, Yaumun Nahar itu seafdol-afdolnya hari di dunia. Hari penyembelihan bertepatan dengan Idul Adha tanggal 10. Itu penyembelihan yang paling bagus, maka disebut Yaumun Nahar. Kalau tidak bisa di tanggal 10, bisa di tanggal 11, disebut dengan Yaumul Qor. Qor itu artinya menetap, karena jemaah haji menetap di Mina mulai tanggal 11 sampai tanggal 12 atau 13. Kalau tidak bisa juga, maka bisa dilakukan pada tanggal 12 dan 13. Lewat tanggal 13 tidak bisa dilakukan karena sudah habis lebarannya. Ya, Idul Adha agak panjang ya, sampai tanggal 13 ya. Ini waktu penyembelihan. Bagaimana kalau seandainya ketika disembelih rupanya kambing ini hamil, udah mati, anaknya keluar hidup pula? Maka ingat, kalau hidup
berarti anak itu harus disembelih lagi. Ya, tetapi kalau dia mati di perut ibunya, maka halal dimakan. Kalau mati di perut ibunya saat disembelih, ya, jadi ibunya disembelih karena mungkin ada hubung kait dengan anaknya. Daripada nggak punya ibu, aku mati juga lah. Jadi kalau mati dalam perut, maka itu ngikut kepada sembelihan ibunya. Tapi kalau belum mati, dia hidup keluar, disembelih lagi anaknya. Ya, itu ketentuannya seperti itu. Kemudian juga di antara beberapa perkara yang atau bid'ah atau penyelisihan ketika berkurban. Pertama, berwudu sebelum menyembelih. Tidak ada dalilnya. Berwudu dulu baru menyembelih. Ya. Ataupun kemudian darahnya harus darah di pisaunya itu harus dioles ke badan si kurban itu. Kan ada yang punya keyakinan habis sembelih nanti pisaunya yang penuh dengan darah harus dilap-lap dengan bulu kurbannya. Maka itu juga tidak ada, kecuali kalau tidak ada niat untuk itu. Tapi sebagian orang meyakini seperti itu. Ya. Ataupun seseorang menguliti sebelum matinya, itu dia masih kejang-kejang dikuliti. Nah, itu jadi syubhat, artinya dia mati karena disembelih atau mati karena dikuliti itu. Nanti jadi syubhat jadi haram jadinya. Dan itu pun menyiksa binatang. Jangankan itu, di zaman Rasul ada sahabat yang menggeret kambing dengan cara paksa. Tidak mau jalan, dipukul pantatnya. Kata Nabi SAW, apakah engkau akan membunuh kambing itu 2 kali? Pertama kau siksa, baru kau sembelih. Maka berbuat baiklah kepada binatang. Jadi Islam itu mengajarkan tetap memberikan rahmat juga, bukan kepada manusia saja, kepada binatang pun memberikan rahmat. Ya. Adapun hal-hal yang makruh saat menyembelih, pertama, pisau tidak tajam tapi tumpul, makruh, kasihan binatangnya. Kemudian yang kedua, menyembelih di depan kawannya, seolah mempertontonkan penyembelihan di hadapan kawannya. Nah, ini juga tidak boleh karena akan menakut-nakuti kambing yang lainnya atau sapi yang lainnya. Ya. Ataupun umpamanya seseorang menyiksa si kambing ini dengan mematahkan kakinya dulu biar supaya tidak ngamuk begitu ya. Maka tidak boleh seseorang mematahkan kakinya sebelum disembelih. Ini enggak boleh dilakukan. Kemudian juga masalah berikutnya adalah menyembelih hewan kurban di malam hari. Ulama mengatakan sebaiknya menyembelih kurban di siang hari. Tapi kalau memang tidak ada waktu disembelih di malam hari, maka tidak ada masalah, sah-sah saja. Cuman masalahnya kan kurban itu kan bentuknya syiar, harus ditonton orang. Nah, siapa yang nonton? Apalagi malam-malam di dapur sendirian pula. Siapa yang nonton kan itu? Kurban ini kan syiar. Syiar itu harus dilihat orang. Nah, dipertontonkan orang. Kecuali kalau memang ada madarat. Ustaz, kalau saya nyembeli satu kampung hadir, mana kebagian orang itu nanti? Ya, cukuplah kemudian orang-orang tertentu yang tahu. Yang jelas bahwa jangan sembunyi-sembunyi. Ada ibadah itu yang memang perlu disembunyikan seperti sedekah. Itu perlu disembunyikan. Tapi ada ibadah itu yang perlu orang tahu. Dan itu ujian bagi kita. Apakah kita bisa ikhlas ataukah tidak ikhlas? Ya, berkenan dengan syiar-syiar ini. Kemudian juga tentang mana yang lebih afdol, ataupun hal alal musafir udhiyatun, apakah bagi seorang musafir itu boleh berkurban? Pamannya saya jalan-jalan ke Batam, kebetulan pula Idul Adha di sini. Nah, boleh nggak saya ini akhirnya beli kambing di sini, kurban di masjid yang paling dekat dari sini pamannya? Maka ulama berselisih pendapat. Was-sahih anna safar li ghairil hajj la yamna al-udhiyah. Kalau safarnya bukan dalam bentuk haji, maka boleh seseorang itu berkurban. Tapi kalau safarnya dalam bentuk haji tidak boleh, karena sudah ada yang disebut dengan al-hadiyu namanya. Ya, pengganti daripada kurban. Kemudian masalah berikutnya tentang mana yang lebih afdal soal warna. Tadi saya sudah katakan ketika mendefinisikan apa itu kurban, Rasul suka dengan warna amlah. Ya tentu ini pada kambing, bukan pada sapi atau unta ya, amlah itu. Maksudnya adalah sawadun wa bayadun. Wal bayad aksar.
Maksudnya amlah itu warna yang disukai Nabi adalah dua warna. Satu kambing dua warna, hitam putih. Tetapi putih mendominasi hitam. Itu warna yang sangat disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya menyimpan daging kurban. Dahulu di zaman Rasul, daging kurban itu harus habis selama 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya wajar karena di zaman itu belum ada kulkas. Ya, tetapi kemudian dengan perkembangan zaman, apalagi sebagian orang cerdas akhirnya dijadikan dendeng dengan cara dijemur, maka pelarangan memakan lebih daripada 3 hari dimansuh hukumnya. Maksudnya dihapus hukumnya, sehingga boleh seseorang itu menyimpan hewan kurban selama masih bisa dimakan. Bahkan ada sebagian ikhwan tuh ngomong, di kulkasnya masih banyak Ustaz daging tahun kemarin katanya. Sampai hari ini belum habis katanya. Istri tak suka kambing, ya. Karena tak suka, tak mau masak kambing. Saya pula suka kambing, tak bisa masak katanya. Akhirnya ditaruh aja di freezer katanya. Ya kalau nggak dimakan kasihlah tetangganya. Kenapa harus ditaruh di freezer terus? Ini diantara boleh menyimpan, boleh ya menyimpan. Ya. Kemudian juga boleh nggak seseorang itu naklul udhiyati ila ghairi baladi sahibi, memindahkan daging kurban ke tempat yang lain. Sembelihnya di Batam, dagingnya dikirim ke Tanjung Pinang, Tanjung Uban, kemana gitu ya. Boleh nggak memindahkan? Maka dijelaskan al aslu alla tungqal. Asalnya tidak boleh dipindah ke daerah lain, tetapi dibagikan di daerah yang dia menyembelih kurban di situ. Kenapa? Karena intinya syiar, dan syiar itu dirasakan orang sekitar. Kalau seandainya dipindahkan, orang sekitar tidak mendapatkan syiarnya, ya, maka sebaiknya tidak dipindah. Karena di tempat lain pun ada kurban. Kecuali kalau umpamanya di tempat lain ada kena musibah, umpamanya di Batam aman, di Tanjung Pinang ada gempa, ada apa, akhirnya sedikit yang kurban. Itu lain dalam kondisi darurat atau ada kebutuhan kan. Kalau di sana aman, di sini aman, di sini banyak kurban, di sana banyak kurban, lah masing-masing orang untuk sekitarnya lah. Tidak perlu dipindahkan ke tempat-tempat yang lainnya. Ini juga diantaranya. Kemudian idza ishtara udhiyah falyajuju tabdiluha bi afdal minha. Kalau seandainya kita sudah mentakyin beli kambing, Pak saya beli kambing, ya berapa? 3 juta dibeli. Rupanya ada orang yang bayar utang, anggaplah dapat 5 juta juga. Boleh nggak kita ganti yang lebih baik? Nah, kita kembalikanlah, tukar balik lagi. Maka ulama mengatakan boleh kalau seandainya ditukar dengan yang lebih baik, walaupun dia sudah mentakyin ini kurban, tapi jangan diganti dengan yang lebih jelek. Ya. Sudah umpamanya dia sudah beli sapi, mikir aduh utang belum dibayar nih, jadi kambing lah, nah, gitu ya. Nah, itu kan masalah tuh, kok sapi jadi kambing kan nampak kali. Kecuali kalau dari domba ke kambing kacang itu. Nah, ini kan enggak, ini kalau dari sapi turun drastis itu pangkatnya. Lah ini yang seperti tak boleh, tapi kalau lebih maka dibolehkan. Karena inti kurban itu adalah manfaat dagingnya yang luar biasa. Cuman perselisihan para ulama itu ketika membahas tentang mana yang lebih afdol, kambing ataukah sapi, ya. Kambing ataukah sapi? Karena kita lihat bahwa Nabi SAW itu kebanyakan kurbannya setiap tahun dari mulai disyariatkan sampai wafat itu kambing semua. Kecuali ketika hadiu 100 ekor unta. Tapi setiap tahunnya Rasul tidak pernah pakai sapi. Kambing sampai meninggal. Dari sini kata para ulama bahwa hewan, sebagian ulama mengatakan bahwa kambing lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Karena ketika Ibrahim menyembelih Ismail pun Allah ganti bukan seekor unta ataupun sapi, tapi seekor kambing. Kemudian ketika Habil berkurban juga bukan sapi bukan unta tapi kambing. Jadi sejak zaman dulu, sejak zaman Adam, Ibrahim sampai Rasul itu pakai kambing. Sehingga sebagian orang mengatakan kambing afdal dibandingkan yang lainnya. Tapi sebagian orang mengatakan tidak, yang afdal itu yang banyak dagingnya. Yang afdal itu yang banyak dagingnya. Kalau seandainya 1 ekor kambing dengan berserikat 1 sapi 7 orang,
Tetapi kenyataannya lebih banyak daging sapi secara timbangan dibandingkan satu orang satu kambing. Pamannya kalau 7 orang satu sapi, sapinya lemosen yang gede gitu. Setelah ditimbang, rupanya sampai 50 kilo per orangnya. Sementara kambing setelah disembeli, rupanya cuma 20 kilo saja. Ya mendingan yang banyak gitu maksudnya. Ada juga berpendapat seperti itu. Jadi bukan masalah kambing sapinya, tetapi yang banyak dagingnya. Karena kalau banyak dagingnya manfaatnya lebih banyak. Ya, sedekahnya lebih sampai. Tapi ini kan masalah khilaf para ulama tentang masalah ini. Ya. Wallahu alam, inilah diantara masail-masail atau masalah-masalah seputar kurban. Baik, untuk membentangkan masalah ini kita buat katanya jawab saja. Silakan. Ya. Kalau emang kita ada jatah buat kita yang tadi sepertiga itu, boleh kita dari misalnya kita pernah di Bandung kita bawa ke Batam, sepertiga punya kita. Boleh, tidak ada masalah. Ya kalau memang mau dibawa, kalau memang punya kita mau dibawa kemana aja nggak masalah. Karena sudah hak kita kan namanya kan. Hak kita sendiri mau dimakan di sana, mau dibawa ke sana kemari terserah, asal bukan hak orang yang ada di sekitar. Sekarang kalau kita nyembeli di sini, masyarakat sudah mandang dalam hatinya kapan saya dapat kresek, rupanya kreseknya pindah ke tempat lain, apa nggak sakit hati dia? Ya udah kebayang tuh kreseknya, malah nggak dapat kreseknya. Jadi syiarnya ndak ada di situ. Boleh kalau memang hak sendiri. Ya sama juga ketika boleh nggak sebenarnya panitia itu memasak masakan kurban gitu ya. Ini polemik. Masalahnya ada 2 masalah tentang definisi panitia. Definisi panitia itu. Apakah panitia itu definisinya adalah taukil, dia wakil dari korbaner, ataukah panitia ini dia adalah tukang jagal yang memotong, yang menguliti, yang mencincang gitu ya. Ini permasalahannya di sini. Kalau yang dimaksud panitia itu adalah wakil daripada korbaner, sebenarnya bagi panitia makan daging korban tidak ada masalah. Dia kan wakil. Saya mewakilkan ke masjid ini, ya kemudian di situ tersusun panitia. Ya terserah dia, saya sudah wakilkan sama dia. Dia mau makan di situ, mau masak-masak tidak ada masalah. Tapi ada orang yang berpikir bahwa oh panitia ini masuk kepada bagian jagal. Nah, sementara tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagal. Ya, kalau ngasih upah jangan daging kurban, tapi dari yang lain. Nah, gitu maksudnya. Ya, sekarang di situ masalahnya. Ya, tapi kalau saya pribadi kayaknya panitia bukan tukang jagal deh. Panitia itu wakil dari korbaner kan gitu. Panitia ada masalah masa di situ. Ya, bagi yang memahami panitia tukang jagal ya silakan, berarti tak boleh makan panitia. Ya, kecuali dia minta izin kepada yang berkorban, yang ngirim dagingnya, panitia yang ngomong, boleh nggak bagian sepertiganya sekilonya untuk panitia? Harus ngomong begitulah. Atau mungkin diambil dari uang operasional kemudian membeli sendiri. Ya, membeli sendiri kambing kemudian dimasak sama-sama. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau panitia itu kayaknya wakil dia, bukan tukang jagal. Tukang jagal kan sendiri dia, tukang sembeli. Kalau wakil berarti ya sudah, nggak masalah makan di situ. Entah ngambil berapa kresek untuk dimakan sama-sama, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau antum memahami bahwa panitia tukang jagal ya berarti tak boleh kan itu. Ini sebenarnya pemahamannya di situ tuh. Apakah dia posisinya wakil bagi korbaner atau dia posisinya tukang jagal, itu saja sebenarnya. Wallahu a'lam. Ustaz bertanya. Iya. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Banyak nggak titipannya? Iya. Oke. Ini yang setiap tahunnya itu istrinya Ustaz pakai uangnya sendiri. Jadi kan selama ini tuh pakai nama suami dan diniatkan untuk semua. Jadi sebaiknya istri ini setiap tahun itu jadi kurban tuh selalu pakai nama suaminya atau pakai nama sendiri Ustaz. Pakai uang istri? Iya. Kalau pakai uang istri, ya istri aja yang kurban, nanti diniatkan kepada suaminya untuk semuanya. Tapi ada hukum yang lain. Kalau istri yang berkorban berarti yang tidak boleh potong kuku, yang tidak boleh cukur rambut, bulu, ketiak, kemaluan atau apapun, berarti si istri yang berkorban. Walaupun diniatkan atas nama suami. Boleh. Ya niatnya sih untuk dia dan suaminya. Kalau dia membeli kurban untuk suaminya, itu namanya mengkhususkan kurban.
Suaminya sudah mati atau masih hidup? Kalau masih hidup, tidak usah dikhususkan. Diniatkan, diserikatkan saja istri yang berkorban, tapi pahalanya diserikatkan. Pahala diserikatkan itu bukan berarti kalau kita punya dompet, kemudian isinya 100.000, pecahan 10 gitu ya, kita bagi-bagikan dompetnya kosong. Bukan begitu. Perserikat pahala itu tidak akan berkurang. Jadi kalau kita punya uang 100.000, kemudian kita bagi-bagi, tetap di dompet itu 100.000, nggak akan berkurang. Itulah bedanya pahala dengan uang. Kalau uang dibagi-bagi ya habis gitu ya, tapi kalau pahala dibagi-bagi nggak akan habis. Makanya kenapa ketika Rasul mengatakan apa? Man fattara shaim kana ajru shaim. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Kalau pemahamannya pahala orang yang berpuasa kita ambil karena kita memberi makan, rugilah dia. Aku udah lapar-lapar katanya, diambil pahalanya. Mungkin nggak ada orang yang mau makan iftar orang kan? Tapi bahasa Nabi mengatakan apa? Tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi kalau bagi pahala nggak akan berkurang. Diniatkan saja untuk dia dan suaminya dan anaknya dan keluarganya yang satu rumah gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, ini sudah 11:30. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu